Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Zona panas baru Indo-Pasifik. Rusia dan Korea Utara ngetes nyali dunia, bikin Australia kepanasan. Bayangin deh, suatu pagi di bulan Mei 2025, suasana biasanya damai di atas lautan Pasifik mendadak berubah total. Bukan cuman angin yang berhembus lebih kencang, tapi radar militer Australia langsung ngedeteksi sesuatu yang gak biasa. Di layar, muncul bayangan gelap bergerak cepat, dan ternyata itu formasi pesawat tempur dari Rusia dan Korea Utara yang lagi melintas dekat Papua Nugini. Gak cuman itu, kapal perang Rusia Admiral Gorshkov ikut nimbrung, dikawal kapal perusak dari Korea Utara. Gak main-main, mereka masuk ke zona latihan militer bareng. Dunia langsung waspada. Ini bukan sekedar latihan, ini lebih mirip demo kekuatan, unjuk gigi dari aliansi militer yang sebelumnya cuma jadi omongan di ruang-ruang konferensi, sekarang muncul beneran di permukaan. Dan yang bikin semua mata terbuka lebar, lokasinya persis di halaman belakang Indo-Pasifik. Australia langsung ngibarin status siaga. Mereka kerahkan armada pertahanan AUKUS, gabungan Australia, Inggris, dan Amerika, buat patroli tambahan. Jepang dan Korea Selatan juga ikutan waspada. Pengawasan udara dan laut langsung ditingkatin. Dunia yang selama 20 tahun terakhir mikir kalau Indo-Pasifik itu zona damai dan penuh peluang ekonomi, sekarang mulai was-was. Ketegangan militer muncul lagi, dan ini bisa jadi domino efek yang ngaruh kemana-mana. Tapi di tengah riuhnya ketegangan itu, ada satu negara yang tetap kalem. Yup, Indonesia. Negara kita tercinta berdiri tenang, gak ikut panik, malah tampil kalem kayak diplomat senior yang udah biasa main di level dunia. Padahal secara lokasi, Indo tuh posisinya super strategis, diapit dua samudra, jadi jantung rute pelayaran global dan punya wilayah laut luas banget. Pokoknya dari sudut manapun, Indonesia lagi jadi rebutan. Rusia dan Korea Utara ngelihat Indonesia sebagai mitra potensial, netral, kuat dari segi jumlah penduduk, dan punya posisi yang ngilerin banget buat strategi militer. Buat negara barat, Indonesia adalah benteng terakhir buat jaga Asia Tenggara tetap stabil, nggak kebawa arus ekstrem. Tapi yang paling bikin menarik bukan cuma letak geografis kita, tapi juga gaya main Indonesia dalam peta politik global. Indonesia tetap konsisten dengan prinsipnya, bebas aktif. Nggak ikut-ikutan kubu manapun, tapi tetap buka pintu kerja sama kemana aja. Fleksibel, tapi tegas. Di balik layar, diplomasi Indonesia lagi jalan terus. Rusia misalnya, nawarin pelatihan militer gabungan, kerja bareng bangun pelabuhan sipil militer, sampai akses ke teknologi pertahanan laut dan radar canggih jarak jauh. Korea Utara, walau lebih tertutup, juga ngasih sinyal, barter teknologi roket jarak menengah dengan hasil tambang dan energi dari Indonesia. Nggak ada yang udah deal sih, tapi dari situ kelihatan jelas, Indonesia nggak ditekan, tapi malah didekati. Dan itu berarti posisi tawar kita lagi tinggi-tingginya. Sementara itu, Amerika Serikat juga gercep. Mereka ningkatin komunikasi ke Jakarta. Menlu AS tiba-tiba datang, bawa tawaran kerja sama maritim, bantuan pertahanan siber, dan dukungan logistik buat perkuat infrastruktur pertahanan kita di wilayah timur. Australia ikut ngusulin latihan rutin bareng AL Indonesia. Jepang? Gak mau ketinggalan, mereka nawarin hibah alat pemantauan laut super canggih buat jaga Natuna. Semua berlomba-lomba ngedeketin kita, bukan karena kita minta, tapi karena mereka butuh kita. Dan itu artinya, Indonesia sekarang udah bukan lagi pemain pinggiran. Kita ada di tengah-tengah arena utama, dan semua pihak butuh kita buat jaga keseimbangan. Menurut laporan Asia Power Index 2025 dari Lowy Institute, Indonesia naik 2 peringkat dalam daftar kekuatan pengaruh di kawasan Asia. Kita nyalip beberapa negara lain, dan sekarang mulai ngejar India dan Korea Selatan. Ada laporan terbaru yang nyebut Indonesia itu keren banget di kawasan ASEAN. Bukan cuma nongkrong doang, tapi udah jadi satu-satunya negara non-blok yang punya pengaruh militer, diplomatik, dan ekonomi barengan di seluruh Asia Tenggara. Gila, itu sih udah bukan kaleng-kaleng lagi. Terus, dari laporan Bloomberg, tercatat juga di kuartal pertama tahun 2025 ini, proposal investasi asing buat infrastruktur strategis di Indo naik 27%. Fokusnya? Tentu aja ke Papua sama Maluku, wilayah timur yang selama ini sering dianaktirikan. Yang bikin makin heboh, investor yang ngelirik tuh bukan cuma negara biasa.
Ada Rusia, Korea Selatan, China, sampai Uni Emirat Arab yang mulai ngajuin studi kelayakan buat bangun pelabuhan dalam dan fasilitas logistik di Indonesia Timur. Fix, ini bukan proyek ecek-ecek. Ini udah level internasional banget. Rusia tuh, misalnya, mereka ngelihat Indonesia bukan cuma tempat buat unjuk kekuatan militer, tapi lebih ke jalur buat kabur dari tekanan barat. Mereka pengen kerjasama sama Indonesia, nggak muluk-muluk, tapi cukup fungsional buat bisa dapetin akses ke pasar ASEAN. Bayangin aja, ASEAN itu punya GDP gabungan lebih dari 3 triliun dolar. Duit semua tuh. Sementara itu, Korea Utara, yang biasanya diam-diam baik, juga mulai melirik Indonesia sebagai sumber bahan mentah penting. Kayak nikel, tembaga, sama batu bara. Yah, wajar sih. Mereka butuh buat nyokong industri militer mereka yang lagi digenjot. Jadi, kita makin dilirik karena isi perut bumi kita yang kaya banget. Tapi, jangan salah, semua peluang ini juga datang bareng sama risiko. Posisi Indonesia yang ada di tengah bikin kita harus pintar-pintar main. Deket banget ke satu pihak bisa bikin pihak lain cemberut, atau bahkan ngamuk. Tapi justru disinilah skill diplomasi Indonesia diuji. Kita harus jago main di dua kaki, tapi tetap tegak berdiri. Indonesia sekarang punya kesempatan emas buat jadi penyeimbang. Bukan cuma jadi penonton, tapi bisa jadi mediator yang punya kredibilitas. Dan dari sini, kita juga bisa manfaatin momen ini buat dorong pertahanan nasional kita supaya makin mandiri. Beberapa lembaga pemikir di dalam negeri bahkan udah mulai ngusulin ide buat manfaatin situasi geopolitik ini buat percepat pembangunan di kawasan timur. Misalnya, kalau Rusia mau bantu biayain pembangunan pelabuhan di Biak atau Morotai, kita bisa buka kerjasama tapi tetap dalam kerangka yang jelas biar kedaulatan tetap aman. Di sisi lain, kalau negara barat mau nyumbang sistem radar atau drone buat pantau perairan, kita bisa manfaatin juga buat ngejaga jalur pelayaran strategis kayak Selat Malaka dan Laut Natuna. Semua pihak dapat untung, tapi kendalinya tetap di tangan kita. Indonesia pegang setir, bro. Yang bikin makin bangga, dunia mulai ngelihat Indonesia bukan cuma negara berkembang yang biasa aja. Kita mulai disebut sebagai swing power, kekuatan yang bisa nentuin arah dinamika regional. Ini bukan cuma pujian manis doang, tapi pengakuan nyata soal betapa strategisnya posisi kita. Bahkan Singapura, yang selama ini jadi raja diplomasi Asia Tenggara, perlahan mulai tergeser dari spotlight. Bukan karena mereka nggak jago, tapi karena secara wilayah, sumber daya, dan jumlah penduduk, mereka nggak bisa ngelawan skala Indonesia. Kalau kita main cerdas, 2026 bisa jadi tahun penting yang masuk buku sejarah. Indonesia punya peluang buat jadi tuan rumah dialog multilateral antar negara non-blok, atau jadi pusat pengembangan teknologi pertahanan maritim di ASEAN. Bahkan bisa jadi panutan dunia, negara demokratis di Global South yang punya peran besar tanpa harus ikut-ikutan blok manapun. Tapi semua itu nggak bisa dicapai kalau kita masih santai-santai aja. Kita butuh kesadaran geopolitik yang lebih tinggi. Pemimpin nasional harus jeli baca situasi. Media, akademisi, dan masyarakat sipil juga harus ngeh kalau posisi kita sekarang itu bukan lagi cuma jadi penonton. Kita udah ada di garis depan. Ini momen langka, gak akan datang dua kali. Jadi penting banget buat kita semua bersatu, mikir panjang, dan ambil langkah strategis. Perkuat sistem pertahanan, buka jalur diplomasi yang cerdas, manfaatin semua tawaran kerjasama yang datang, tapi inget, jangan pernah lepasin kemandirian kita. Jangan mau cuma jadi pion di papan catur geopolitik dunia. Kita harus jadi pemain utama, jadi penentu arah. Dunia sekarang lagi berubah. Rusia dan Korea Utara lagi bikin poros baru di Indo-Pasifik. Mereka bukan cuma pengganggu status quo, tapi juga buka peluang baru. Dan di ruang itu, Indonesia nggak boleh tinggal diam. Kita bukan arena perang. Kita adalah arena kepentingan. Dan dari Jakarta, bukan Washington, bukan Moskow, masa depan kawasan ini bisa ditentukan. Merah putih harus tetap berkibar. Bukan karena kita takut, tapi karena kita mampu. Sekarang waktunya Indonesia pimpin. Bukan ikut-ikutan. Indonesia bukan cuma negara yang duduk manis nonton konflik. Kita sekarang adalah negara penentu arah. Di tengah kegaduhan global, Indonesia tampil sebagai penyeimbang, bukan provokator. Kita tetap netral, tetap aktif, dan yang paling penting, tetap jadi rebutan. Posisi ini nggak bisa dibeli, tapi didapat karena konsistensi dan strategi jangka panjang. Selama kita bisa jaga kestabilan dalam negeri dan diplomasi luar negeri yang gesit tapi bijak, Indonesia bakal terus bersinar
dan mungkin aja jadi kingmaker baru di Indo-Pasifik.